Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan coba mengulas percobaan budidaya cacing sutra kita yang kalau nggak salah tanggal 12 Januari kita mulai. Ini sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Kita coba lihat bagaimana hasilnya, apakah memuaskan atau tidak. Untuk hasil di sini saya lihat memang ada perkembangan, tapi tidak secepat kayak di tutorial budidaya cacing sutra. Di sini lambat ya, mungkin karena pakan, karena kita di sini susah cari ampas tahu, sehingga pakannya seadanya, kadang-kadang timun, kadang sayuran, kadang ya seadanya aja, kadang juga dedak ya. Tapi untuk perkembangan sih ada perkembangan, cacing yang bertambah. Untuk rak yang ke 5 ini perkembangan cacingnya bagus ya, dengan rak yang ke-6, karena yang rak ke-5 dan yang ke-6 ini kita tidak memakai lumpur, sehingga cacing lebih terlihat. Untuk rak 1, 2, 3, dan 4 ini menggunakan lumpur, sehingga kadang cacing terlihat banyak, kadang juga cacing terlihatnya nggak ada. Jadi itu. Untuk kendala sendiri pada sistem percobaan ini itu, pertama kita di pompa airnya ya. Pompa airnya karena kita itu menggunakan dulu kita gunakan selangnya itu kecil. Ini kadang setelah beberapa hari itu cacing darah membuat sarang, sehingga mampetnya. Jadi kita harus punya cadangan. Di sini saya ganti ini selangnya agak lebih gede dikit ya. Itu untuk kendala pertama. Kendala keduanya yaitu ternyata cacing sutra itu tidak suka air yang kotor, sehingga untuk penampungan ini, ember yang ini dan ember yang ini, setiap hari itu harus ditambahkan air bersih supaya airnya tetap baik, kadar oksigennya juga bagus. Karena kalau dibiarkan keruh, oksigennya akan berkurang dan amoniak juga akan naik, hingga mengakibatkan cacing mati ya, kabur. Terus kabur sih mungkin masih bisa dia nih, yang kadang mati kalau airnya itu jelek ya. Airnya jelek mati. Terus kalau airnya jelek banyak hama. Contohnya ini cacing planaria, ini biasanya cacing-cacing hitam kecil itu sering mengganggu. Terus ada juga cacing darah, itu juga hama-hama yang muncul ketika kualitas airnya itu jelek. Jadi kualitas air kita itu harus selalu dijaga. Jadi setiap hari kita tambahkan air supaya jernih. Itu untuk kendalanya. Dan kendala berikutnya itu ini pas saya ganti selangnya yang lebih agak gede, itu bisa lihat kan perbedaannya. Ini kecil, ini agak gede. Arusnya itu lebih besar ya, sehingga kadang cacing itu terbawa ke sini, naik, terus akhirnya numpuk di ember saringan ini. Jadi setiap hari kita harus ambil, taruh lagi di nampan, makanya untuk untuk nampan ke-5 dan ke-6 itu cacingnya bersih,
karena ini rata-rata cacing jatuhan dari nampan-nampan di atasnya terus terkumpul di sini, kita taruh di sini, jadi nggak ada rumputnya, jadi semuanya ini cacing. Tapi ya itu repotnya seperti itu, tapi ada positifnya, kita setiap hari ngecek kualitas airnya. Jadi itu kalau ya maklum ya, ini modalnya seadanya. Kalau ada modal yang lebih sih pengennya kita tata sedemikian rupa supaya airnya bisa tetap berjalan bagus, terus juga lancar ya. Terus juga ini harus punya pompa air cadangan. Nah, pompa air ini ketika dipakai terus menerus, ini magnet as di dalamnya, as magnetnya itu kadang patah ya. Kalau kita perbaiki itu kadang butuh waktu sehari. Kalau seharian sampai tidak ada air yang mengalir, itu ya dipastikan ada sebagian besar cacing yang mati ya. Karena itu ketika airnya tidak mengalir, amoniak meningkat seperti itu. Untuk pakan sendiri kita ini pakainya dedak fermentasi ya, dicampur dengan ya seadanya barang-barang halus ya. Ini kita coba lagi percobaan yang pakai yang cair. Ini sama juga dedak fermentasi, cuma dikasih ini pelet lele ya, pelet lele, dan airnya diperbanyak. Tujuannya supaya tidak terlalu mencemari air. Kita lihat saja perkembangannya apa bagus atau tidak. Nah, sekian itu ulasan budidaya cacing sutra ala kadarnya dengan memanfaatkan jerigen bekas dan kayu-kayu bekas. Dan ini ini juga rencananya kita tambah kalau ada modalnya. Kita sudah mulai kumpulkan ember-ember bekas, dapat bekas minyak ya. Kalau modalnya ada sih kita tambahkan beberapa rak lagi. Pakai kalau bisa pakai stainless ya supaya rapi ya. Sekian, semoga ini bisa bermanfaat untuk anda-anda yang ingin memulai budidaya cacing sutra ya. Jadi itu kendala-kendala yang kita hadapi selama beberapa minggu ini.